Hai, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film dengan judul Beat George Foreman. Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Bocah ini namanya George. Dari 4 bersaudara, cuma George yang badannya paling gede. Karena hidup miskin, sang ibu sampai harus membagi makanan jadi 5 agar semua bisa makan. Meski kehidupan keluarga mereka miskin, tapi ibu selalu mengajarkan anak-anak agar jangan mengeluh dan selalu bersyukur. Sebelum makan, ketika yang lain fokus berdoa, ekspresi George justru terlihat bete. Baginya dalam kehidupan miskin, serba kekurangan ini, Tuhan itu cuma omong kosong. Di sekolah, George ini anak yang pintar, tapi gara-gara miskin, dia sering direndahkan teman-temannya, bahkan gurunya sendiri. Dia juga sering diledek dengan panggilan George si miskin. Hari itu, George yang muak diledek terus pun akhirnya menghajar temannya, lalu pergi meninggalkannya. 7 tahun kemudian, terlihat George kini sudah berusia 18 tahun. Akibat putus sekolah dan tak punya ijazah, George terpaksa mencari uang dari mencuri. Malam itu, waktu sedang beraksi, George kaget ternyata korbannya adalah polisi. Beruntung dia berhasil kabur. Di jalan pulang, dia tak sengaja melihat iklan TV. Ada asrama program khusus pemerintah yang menampung anak-anak putus sekolah. Di asrama nanti semua akan dilatih skill bekerja, dapat makan gratis, serta dapat gaji bulanan. Melihat kesempatan itu, George langsung memberitahu ibu. Ibu pun mengizinkan. Ibu hanya berpesan, jika nanti saat hidup mandiri ada masalah, George jangan pernah menyerah dan teruslah fokus meraih cita-cita. Apapun yang terjadi, pokoknya gak boleh pulang sampai jadi orang sukses. Ucapan sang ibu barusan membuat George semakin semangat. Besok paginya, setelah mendaftar, George mulai masuk asrama. Di kamar, ketika menembus ke atas, George sangat senang. Ternyata ibu membelikannya sepatu baru dan selembar kertas pesan motivasi. George pun mulai belajar dengan semangat. Waktu istirahat, George kaget kenapa sepatu barunya hilang. Saat makan siang bareng teman-temannya yang bernama Desmond, George tak sengaja melihat sepatu pemberian ibunya dipakai si pencuri. Beruntung ada petugas bernama Doc datang melerai akibat membuat keributan sampai merusak pintu asrama. Dokter paksa harus memulangkan George. Di mobil waktu mau diantar ke halte bis, George terus memohon agar tak dipulangkan. Ia minta maaf sambil bilang kalau asrama ini adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Mendengar itu, dokter diam kasihan. Dok lalu menawarkan gimana kalau George jadi petinju. Dengan badan dan kekuatan sebesar tadi, Dok yakin suatu saat nanti George pasti bisa jadi atlet tinju sukses. Meski tak mengerti tinju sama sekali, tapi demi tak dipulangkan, George menjawab mau. Di tempat latihan, setelah memakai perlengkapan tinju, Dok menjelaskan beberapa aturan di dalam ring. Ketika semua siap, George pun mulai latihan pertamanya. George kalah telak. Karena kesal ditertawakan, George pergi. Di ruang ganti melihat kemarahan George, Doc berusaha menenangkan. Ia menasihati George terlalu memikirkan pendapat orang lain sampai tak fokus belajar. Walaupun kekuatan George besar, tapi bila tak menguasai teknik, maka tak mungkin bisa menang. Setelah jam latihan bubar, Doc mulai melatih George teknik dasar bertinju. Selama bertatih, Doc menjelaskan kalau tinju itu bukan cuma tonjok-tonjokan doang, tapi juga harus mengontrol pikiran. Jika bisa menguasai pikiran, maka bisa mengendalikan jalannya pertandingan.
Minggu demi minggu berikutnya, George terus berlatih. Satu bulan kemudian saat tanding ulang, gerakan George terlihat jauh lebih baik 180 derajat. Dengan pukulan keras, dia berhasil menang mudah. Selesai tanding, George menemui Doc dan minta ikut kejuaraan dunia kelas berat. Ia lalu menunjukkan majalah tinju sambil bilang kalau dia ingin sukses kaya raya seperti petinju terkenal bernama Joe Frazier. Melihat semangat anak muda itu, Doc menjelaskan untuk bisa mengikuti kejuaraan dunia, George harus memenangkan beberapa pertandingan profesional terlebih dahulu. Karena masih noob, Doc menyarankan lebih baik George latihan sekeras mungkin selama setahun untuk persiapan. Setelah 1 tahun lamanya berlatih, pada tahun 1968, George akhirnya ikut pertandingan seleksi kelas amatir di Meksiko. Selama pertandingan, George terus disudutkan oleh pihak lawan. Beruntung dia bisa mengembalikan keadaan. George menang dan berhasil lolos seleksi. Kini dia sudah bisa bertinju di level berikutnya, yaitu level profesional. Sepulang dari Meksiko dengan gembira, George menemui sang ibu. Melihat kesuksesan putranya, ibu sangat bangga. Beberapa hari kemudian, George disuruh Doc pergi ke kota Oakland. Di bandara, George papasan sama wanita cantik bernama Paula. Setelah kenalan dan tukaran nomor telepon, mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di suatu tempat latihan di kota Oakland, Doc memperkenalkan George ke seorang mantan petinju profesional yang akan jadi pelatih barunya. Sebelum latihan, si mantan petinju mengingatkan, mulai sekarang George harus mempersiapkan mental karena pertarungan di level profesional tak semudah yang dibayangkan. 1 tahun berlalu. Pada 1969, George memulai debutnya sebagai petinju profesional. Selain tinju, hubungannya dengan Paula juga semakin dekat. Setelah menikah, tahun demi tahun George terus memenangkan pertandingan profesionalnya tanpa kalah. Empat tahun lamanya bertinju di level profesional, kini George akhirnya layak bertanding di kejuaraan dunia kelas berat. Meski pendatang baru, namun George langsung memberanikan diri menantang petinju idolanya, yaitu Joe Frazier. Alhamdulillahnya George menang, artinya dia telah merebut gelar juara Joe Frazier. Untuk merayakan kemenangannya malamnya, George mengajakkan pesta. Di acara teman-temannya, George waktu di asrama yaitu Desmond juga hadir memberi selamat. Melihat kesuksesan sahabatnya, Desmond sangat bangga karena sekarang udah kaya. George minta Desmond jadi asisten pribadi sekaligus akuntan untuk ngurus keuangannya. Mendengar tawaran itu, Desmond mau. Pagi hari waktu baru selesai mandi, George melihat di TV ada seorang petinju kelas berat bernama Muhammad Ali sedang diwawancara. Di situ Ali terus mengomentari teknik George sambil menantangnya berduel. Mendengar provokasi Ali, George merasa tertantang.
Siang hari di rumah, George mengundang ibu dan saudaranya untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Selama acara, mereka semua tertawa bersama menikmati makanan. Mereka gembira, dulu waktu makan aja satu roti harus dibagi berlima. Tapi sekarang makanan sudah berlimpah. Namun di tengah kebahagiaan, Paula justru terlihat sedih. Semenjak sukses dan bergelimang harta, ia merasa akhir-akhir ini suaminya berubah. George terlihat sudah tidak mencintai Paula lagi. Selesai acara, karena lelah dengan sikap George, suami istri itu pun ribut besar hingga akhirnya Paula minta cerai. 1 tahun kemudian, pada tahun 1974, George menerima tantangan Muhammad Ali. Malam hari ketika semua siap, big match pertandingan antara George melawan Muhammad Ali pun dimulai. Ronde demi ronde, George selalu berusaha menyerang Ali, tapi karena terus-menerus menyerang, staminanya habis. Di ronde ke-8, melihat pukulan George semakin melemah, Ali pun menyerang balik. Untuk pertama kalinya setelah 40 kali kemenangan berturut-turut, George akhirnya kalah. Artinya gelar juaranya kini telah direbut. Selesai pertandingan dengan sangat kecewa, George pulang ke rumah. 6 bulan berlalu, suatu malam, demi menaikkan kembali reputasinya, George menantang 5 orang petinju duel sekaligus. Ali di situ juga hadir menyaksikan. Namun meski George mengalahkan lawan-lawannya, para penonton justru bersorak memanggil nama Ali. Karena emosi, George menantang duel ulang, tapi Ali menolak. Di ruang ganti, melihat muridnya frustasi, Doc mencoba menemaninya. Tak lama kemudian, George dapat surat yang mengabarkan kalau sekarang adik perempuannya sedang melahirkan, tapi kondisinya kritis. George pun bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibu tentang kondisi adiknya, George shock. Satu-satunya harapan hanyalah keajaiban Tuhan. Di tengah kesedihan, George berlutut untuk pertama kali dalam hidupnya. George berdoa sambil menangis. Dia memohon, Tuhan, ambillah nyawaku, jangan adikku. Sepanjang malam, George terus berdoa tanpa henti. Hingga pagi harinya ketika terbangun, sang ibu memberitahu kalau adik dan bayinya berhasil selamat. Mendengar kalimat itu, George seakan tak percaya. Ternyata Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar mengabulkan doanya. 3 tahun kemudian, suatu hari terlihat George sedang bertanding dengan petinju kelas berat bernama Jimmy. Namun akibat trauma karena kalah melawan Ali, dulu kemampuan George seperti menurun. George kalah. Di ruang ganti saat sedang frustasi, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh. Di tengah kebingungan, George seperti mendengar ada suara misterius terus memanggil-manggil namanya. Karena tak kuat dengan kejadian spiritual yang sedang dialami, George pun pingsan. Ketika sadar, lagi-lagi tubuhnya terasa aneh. Rasanya seakan seperti baru terlahir kembali. George di situ terus menyebut nama Tuhan, lalu menyiram tubuhnya dengan air. Semenjak kejadian itu, George jadi rajin beribadah. Hingga suatu hari setelah
menetapkan hati, tiba-tiba George memberitahu Doc kalau dia ingin pensiun dari dunia tinju. Dia ingin menjadi pendakwa dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Mendengar keputusan mengejutkan itu, dengan kecewa Doc pergi. Beberapa hari kemudian terlihat George sedang berdakwah di pinggir jalan. Selesai dakwah, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Mary. Mereka berdua lalu mengobrol, saling mengenal satu sama lain. 7 tahun berlalu. Pada tahun 1985, kini George sudah jadi pendeta di gereja kecilnya. Ia dan Mary juga sudah menikah serta punya 2 anak. Suatu pagi di rumah ketika sedang menonton TV, ada berita tentang 2 bocah ketangkap polisi gara-gara mencuri. Melihat berita itu, George teringat dengan kenangan masa kecilnya dulu. Ia pun berencana membuka tempat olahraga untuk mendidik anak-anak jalanan miskin. Minggu depannya setelah mensurvei lokasi gedung bersama Desmond, George langsung membelinya. Namun beberapa bulan berjalan, mendadak listrik mati. Ketika diperiksa, George kaget, ternyata selama ini dia tak pernah membayar listrik. Karena ada yang aneh, dia pergi ke bank untuk memeriksa laporan keuangan. Petugas bank di situ memberitahu kalau seluruh uang tabungan sudah habis. Bahkan sekarang George punya hutang di bank. Mendengar itu George shock. Ia tak menyangka uang hasil kerja kerasnya selama ini hilang. Malamnya George mencari Desmond di bar. Dengan emosi dia mengejar Desmond lalu bertanya kemana uangnya. Desmond pun minta maaf sambil menjelaskan semua uang habis gara-gara investasi bodong. Mendengar penjelasan itu, George terdiam lemas. Keesokan harinya, George mencoba menjadi model iklan untuk mencari penghasilan. Ia juga menjual souvenir ke penggemarnya, tapi saat dihitung-hitung, uang yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutangnya di bank. Besoknya, karena tak bisa membayar hutang, pihak bank terpaksa menyita gedung olahraga George. Dari kejauhan, waktu melihat anak-anak jalanan tak bisa masuk dan berlatih lagi, hati George terasa perih. Ia lalu menemui Doc. Setelah menceritakan kondisinya, George memohon agar Doc mau melatihnya lagi seperti dulu. Melihat keseriusan mantan muridnya, Doc memutuskan setuju, tapi dengan syarat pertama-tama George harus menuruni berat badannya. Mendengar jawaban Doc, George sangat senang. Beberapa bulan kemudian, George mulai latih tanding, namun karena faktor usia, stamina George tak lagi sama. Ia dengan mudah dikalahkan. Pada tahun 1987, setelah 2 tahun berlatih sekeras mungkin, George pun mencoba menantang petinju profesional. George menang. Berita tentang kemenangan dan kemunculan kembali George juga viral. Pertandingan demi pertandingan pun terus dilalui hingga akhirnya George berhasil kembali memasuki kejuaraan dunia kelas berat. Hari itu, George menantang petinju pemegang gelar juara dunia bernama Michael. Selama pertandingan George terus disudutkan lawan. Di ronde 9 ketika jeda, karena khawatir Doc mencoba menghentikan pertandingan, tapi George menolak. Dengan tenang, George memberi isyarat kalau dia pasti akan menang.
Setelah bel berbunyi, pertandingan pun kembali dilanjutkan. George menang, semua penonton kaget, seakan seperti tak percaya kalau George si petinju tua mampu memenangkan pertandingan. Dia tak sering yang penuh hingar-hingar kemeriahan itu. George tak senang berlebihan. Dia memilih berlutut dan bersyukur pada Tuhan. Ia juga memeluk dan berterima kasih kepada Doc, pelatih yang tak pernah lelah membimbingnya. Berkat kemenangan ini, George pun diberi penghargaan sebagai petinju tertua sepanjang sejarah yang berhasil menjadi juara dunia. Dan alur cerita pun berakhir. Ini tuh sebenarnya kisah nyata ya, yang memang terjadi pada George. Gimana, seru banget ya teman-teman. Ya intinya yang bisa kita dapat sih, jangan pernah menyerah ya atas apa yang sudah dilalui. Nah, buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan cerita film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah guys.